Itu sebenarnya beda tipis sih. Beda tipis kan? Beda tipis sebenarnya. Beda tipis. Nah, bagaimana ketika buku itu yang tadi gue bilang adalah salah? Jadi mana yang lu percaya? Gue pernah berdebat dengan pacar gue bilang, lu percaya? Pacarnya tadi bang bukan? Iya. Gue pernah berdebat tentang buku. Dia bilang bahwa lu tuh harus baca buku, bahwa buku adalah sumber dari segalanya. Terus gue berpendapat bahwa bagaimana kalau buku yang kita baca adalah salah? Terus mana yang harus kita percayai? Ya emang kita nggak harus berpegang sama satu buku tertentu sih emang. Oke, kalau kita ngomongin sejarah, bagaimana kalau sejarah itu pemenang yang buat? Itu betul. Oke, ketika sejarah yang membuat adalah pemenang, berarti pihak yang kalah dan pihak yang menang sama-sama buat buku. Yaps. Oke. Mana yang harus kita percayai? Dari sisi mana? Yang menang apa yang kalah? Ya kalau saya sih gini ya. Kalau gue gini sih bang melihatnya itu. Jadi untuk mengetes kebenaran dari sejarah itu kita nggak bisa hanya berpatok pada satu pandangan saja. Oke. Misalkan nih kasusnya G30 SPKI, ya kan? Misalkan ya. Misalkan kayak gitu. Berbagi cerita, berbagi lewat cerita. Masih bersama gua Kurnia Panduwibowo dan teman gua Hilmi serta Christian. Mereka berdua adalah mahasiswa semester akhir ya. Semester 7 akhir nggak sih? sangat akhir. Sangat akhir. Sangat akhir. Sangat akhir. Yang satu mahasiswa ITB, yang satu lagi mahasiswa dari Universitas Bakri. Gimana Hilmi? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Insya Allah. Baik. Apa kesibukan apa? Kesibukan ya gitu-gitu aja bang, komunitas, magang, terus skripsi gitu sih. Itu aja sih. Christian? Sama magang, terus aktif organ juga kan. Organ? Organisasi. Oh gitu. Enggak, takutnya organ tubuh kan. Organ tunggal. Organ tunggal. Apa yang mau dibahas nih? Bedah buku? Ya bebas lah, kita ngikut ini ya, masa ya. Oke. Kita ngikut host aja lah pokoknya. Kita ngikut host aja. Gue penasaran nih, sebagai mahasiswa ITB, pernah nyontek nggak? Nyontek? Pernah sih bang. Kapan? Pernah nyontek. Ya dulu waktu awal-awal banget. Dulu pas waktu semester 1-2 lah pernah. Nyontek. Ya biasa, maksudnya ke bawah waktu dulu pas SMA pernah gitu kan. Cuman di SMA itu udah mulai jarang sebenarnya. Pas waktu kuliah itu sekali 2 kali pernah lah waktu itu nyontek ya teman. Cuman setelah itu karena udah ngerasa ya pengen tobat lah gitu. Ya nggak pernah nyontek lagi gitu. Karena dampaknya ke apa ya, ke moral nggak enak gitu. Oh gitu. Kenapa? Karena bawa malter ITB? Bukan malter ITB-nya. Nggak ada hubungannya sebenarnya. Cuman nggak enak aja, itu hasil yang bukan dari saya sendiri. Oh gitu. Itu sih, ada sentilan moral di situ. Tapi bukannya nyontek itu usaha sendiri juga, Bro? Ya kan beda, Bang. Ya kan usaha sendiri itu landasannya ada yang basisnya moral, ada yang enggak gitu kan. Oh gitu. Iya. Ini perspektif ya, Bang. Nanti bisa elaborasi lagi. Christian sendiri pernah nyontek? Nyontek pernah, saya pernah. Sering. Oh, ini termasuk nyontek nggak ya? Kan ada paper nih. Paper deadline-nya jam sekian lah kan. Iya. Gue mager karena ngerjain gitu. Terus minta teman buat minta punya dia, tapi gue ubah total gitu dari teori segala macem. Oke. Dan nilai gue lebih tinggi gitu. Termasuk nyontek nggak tuh? Ya. Kayaknya itu enggak sih. Enggak sih. Plagiat kayaknya. Tapi kan gue ubah. Nggak apa-apa ya, kalau nyontek kan full gitu. Oh ada kategorinya berarti. Ada kategori. Ada kategori. Tapi ujian lu nggak pernah nyontek? Ujian nggak sih? Nggak pernah. Ujian nggak. Nah, kalau menurut lu, gue pengen nanya nih. Menurut pandangan lu sendiri, kalau orang yang nyontek itu gimana? Tujuannya kan sama mereka, sebenarnya pengen dapat nilai bagus. Gimana ya? Mungkin karena jurusan gue ilmu politik gitu ya. Jadi kalau nyontek kayak buat apa lu masuk politik gitu maksudnya. Karena kan politik kan lu punya pandangan sendiri gitu. Dan pasti jawabannya kan emang nggak harus berdasarkan harus satu gitu ya. Satu gitu kan. Dengan lu nyontek itu berarti emang apa ya? Bisa bilang bego. Ya kalau kita nggak punya landasan sendiri ya. Kecuali jurusan lu yang apa? Sains gitu yang itu kan eksak gitu kan. Itu eksak gitu kan. Iya. Kebenarannya tunggal gitu. Iya gitu kan. Jawabannya cuma satu gitu. Sebenarnya kalau jurusan gue kan Kamu politik.
punya tafsiran sendiri, punya implementasi sendiri segala macam gitu. Jadi karena setiap orang punya ideologi masing-masing. iya, gitu. Nah, kalau lu sendiri Perspektif. menurut lu pendapat orang yang nyontek? Sebenarnya kalau saya pribadi ya Bang, setiap orang kan punya kepentingan masing-masing ya. Punya kepentingan masing-masing. Kepentingan itu dilandasi oleh latar belakang masing-masing gitu kan. Jadi ya sebenarnya nggak bisa disalahkan juga sih sepenuhnya. Cuman kita hanya mengingatkan aja gitu bahwa nyontek itu tidak baik secara ya anggapan moral masyarakat gitu kan. Kayak gitu sih. Kalau menurut gue sih kayak gitu sih Bang. Tapi gue kalau jurusan lu gue pasti nyontek juga sih. Oh iya, lu jurusan apa sih? Engineering sih. Engineering sih. Apa? Mesin bubut? Mesin polisi. Enggak ada yang. Lebih ke apa sih? Mesin apa? Lebih ke apa? Ya kita lebih ke bagaimana kita tahu fenomena fisis ya yang ada di dalam proses permesinan. Bukan proses permesinan aja sebenarnya, tapi lebih dari itu kayak misalkan fenomena panas, perpindahan panas, fenomena fluida, aliran fluida. Nah kita di situ ngitung. Kita pengen tahu nih sebenarnya fenomena kalau misalkan nih ada pesawat terbang gitu kan. Nah fenomena fluida yang terjadi di sayap itu kayak gimana sih? Getarannya, terus habis itu aliran fluidanya kayak gimana, kayak gitu. Nah, jadi itu sebenarnya yang kita pengen tahu sebenarnya. Jadi pesawat yang bergetar itu baik. Kenapa? Pesawat yang bergetar itu baik. Harusnya nggak baik. Lah kata B.J. Habibie itu baik. Lepas. Pesawat yang bergetar itu berfungsi. Melepas energi kan? Iya. Di film itu B.J. Habibie dan Ainun bergetar terus gini kan gimana Bang? Kan Ainun waktu itu ketakutan. Terus ditanya nggak apa-apa berarti berfungsi katanya. Iya ada fungsinya. Cuman kalau misalkan terlalu bergetar kan. Itu Habibie yang keberapa tuh? Hah? Yang pertama ya? Yang dia waktu berangkat ke Jerman. Gue lupa filmnya gimana. Kayak gitu. Tapi lu pernah nggak bedah buku dia? Bedah bukunya B.J. Habibie itu? Belum pernah sih. Gimana? Dia kan itu alumni TB ya, loh. terus kenapa Bang? Gak ada. Ya kan kita pengennya yang lain gitu kan. Satu jurusan ya, gitu kan. Ya pernah baca dikit lah, soal masalah Habibie itu. Karena memang pas waktu SMA juga pengen masuk ITB dan pengen jurusan musik itu karena ada sedikit inspirasi dari beliau. Gitu. Nah, lu nggak pengen dikit aja, no? Lu kan senang nih bedah buku, tapi masa bedah bukunya B.J. Habibie nggak pernah? Habibie Ainun loh. Gimana ya? Mungkin nggak terlalu, karena di sini bahasa saya kan nggak terlalu in di engineering. Gitu. Ya tahu dasar-dasarnya dikit lah gitu sebenarnya kalau masalah engineeringnya. Cuman kalau yang lebih detailnya itu saya nggak terlalu fokus. Pengen buat pesawat? Kalau saya sih nggak fokus ke sana sih. Gitu. Nggak terlalu fokus ke engineering yang fullnya gitu. Jadi lu jurusan lu apa sih? Sebenarnya gue tuh suka konversi energi sebenarnya. Lebih umum. Kalau pesawat kan mentok di pesawat sebenarnya. Ya fluida. Ya kan. Fenomena fluida yang dilihat kayak gitu kan. Terus struktur ringan kayak gitu. Berarti lu lebih suka ini ya, perubahan? Gue lebih suka konversi energi. Iya, perubahan kan. Satu energi ke energi satu ke energi yang lainnya gitu. Energi kan nggak bisa diciptakan. Iya. Dia hanya bisa berubah bentuk kan. Kalau sapi jadi gas? Bisa. Lu nggak suka, tapi nggak yang pengen detail ke sana gitu. Nggak pengen fokus banget ke sana. Saya lebih suka yang relatif general. Sumber daya yang diperbarukan kan? Renewable energy sukanya kayak gitu. Kalau itu oke lah, kita bisa diskusi kalau masalah itu. Tapi kalau yang disuruh ngitungnya atau misalkan disuruh itu standarnya apa ya, saya nggak ngerti gitu. Nah, gue pengen tanya nih, waktu lu masuk ke ITB lewat jalur apa? Mungkin pendengar pengen tahu nih. Ya SNMPTN sih. Oke-okean sih Bang sebenarnya. Iya, gue kan sebenarnya biasa-biasa aja kan. Oh gitu. Karena mungkin dulu ya kan SNMPTN kan nilai rapot, terus ada piagam gitu kan. Jadi ya sebenarnya saya oke aja sebenarnya waktu itu. Oke. Untuk Christian di ilmu politik disuruh orang tua atau pilihan sendiri? Pilihan sendiri tuh. Kenapa? Mau jadi anggota DPR? Sebenarnya apa ya? Gue juga HI juga sebenarnya sih. Jadi hubungan internasional. Di kampus gue beda sendiri ini strukturnya gitu. Kalau di kampus yang umum gitu kan ilmu politik sendiri gitu kan, HI sendiri. Kalau di kampus gue kayak jurusan ilmu politik, terus punya konsentrasi juga gitu di bawahnya. HI sama kebijakan publik. Jadi sebenarnya agak ketipu juga sih. Maksudnya? Kekawan di kampus ini. Sebenarnya gue masuk HI tapi malah masuk ilmu politik gitu. Tapi ya pan-pan aja sih. Itu di lo kemauan lo sendiri? Kemauan sendiri. Mau jadi apa? Anggota DPR? Ya, mau jadi aktivis? Awalnya sih kan jadi diplomat, tapi kayak bakal jadi aktivis juga sih. Nah, ketika lo jadi aktivis, terus direkrut jadi anggota DPR,
apakah lu akan melakukan hal yang sama seperti apa yang dulu lakukan? Wah, berat nih bro. Berat nih. Mungkin untuk sekarang gue bilang bakal nggak akan mau gitu. Tapi nggak tahu juga ntar kedepannya gimana gitu kan. Ya people apa sih, manusia kan dinamis gitu, bisa berubah juga. Jadi gue nggak mau naif bilang nggak akan jadi anggota DPR atau segala macam gitu. Tapi untuk sekarang ya nggak mau lah. Ini untuk awal-awal pikiran mahasiswa ya? Iya, pasti kayak gitu. Semua orang masih gitu sih. Benar. Dan contohnya juga banyak kan kita lihat banyak yang aktivis dulu aktif. Film 8 ya kebanyakan ya? Iya. Film 8 dulu kan sekarang jadi anggota DPR. Nggak usah kita sebut lah ya. Iya kan banyak kan kayak gitu kan. Iya. Nah lu mau nyontoh senior lu apa gimana? Apa mau punya ini baru? Nggak mau sih. Nggak mau sih. Ntar malah jilat ludah sendiri. Tapi fraksi mana yang pengen lu tuju nantinya? Fraksi mana yang ingin lu tuju nantinya? Bahkan di awas bahkan. Fraksi mana yang lu tuju? Berat. Aduh, berat. Buat sekarang sih nggak tahu sih. Dan nggak punya ketertarikan untuk join fraksi partai apa gitu. Berarti lu independen dong nanti dong, teriak-teriak sendiri. Nggak bisa dong kalau ngomongin sosial politik tuh harus ada perkumpulan kan, butuh penggerak kan. Ngelihat situasinya kan yang jalur independen juga susah kan. Apa sih peluangnya? Bikin partai sendiri. Apa buat apa partai Kristen gitu? Partai sendiri nanti. Iya partai sendiri. Lu ketuanya, anggotanya lu juga gitu. Ya mungkin gua aman-amannya ini aja sih, ngadvokasi yang orang-orang yang membutuhkan aja gitu nanti ke depannya. Dalam bidang banyak loh, kemiskinan atau apa. Ya salah satunya itu sih mungkin Mas. Gue ngeliat sih Bang. Terserah deh. Nah gue menarik tentang kemiskinan nih. Lu punya metode apa nantinya buat mesejahterakan rakyat Indonesia? Yang awalnya sih pendidikan sih pasti ya. Oke, pendidikan. Terus mungkin dari apa ya, ningkatin keahlian mereka gitu. Lewat? Apa aja gitu mungkin Mas? Ruang guru? Ih, gue demen nih sama Bang Waduh demen nih. Salah satu tools. Iya kan kita. Salah satu tools. Gue kan pengen tahu kan sebagai nanti generasi ke depan, siapa tahu dia nanti jadi anggota DPR kalau bener kan. Gue harus tahu visi misinya dulu dong. Jangan sampai nanti masuk anggota DPR lupa. Ya mungkin bisa jadi kayak ruang guru tapi beda platform gitu beda kan. Platform. Terus mungkin ruang murid. Ya bisa. Mungkin dari pendidikan itu, terus mungkin keahlian kayak apa ya? Apa sih istilahnya tuh? Kalau dari keahlian mungkin bisa dimasak gitu. Apa sih istilahnya gue lupa. Aduh. Apa dari masak? Kalian yang mendukung ekonomi maksudnya. Iya, non kreatif, ekonomi kreatif. Yang ini non pariwisata. Iya, pariwisata gitu. Budaya. Budaya, terus dari desain juga kan. Desain dalam arti bisa desain terapan itu banyak lah. Desain terapan? Terapan tuh yang bentuknya gitu kan ya? Iya. Ya bisa juga kayak gitu kan. Desain produk maksudnya. Desain gitu, produk. Ini mana bahas bukunya? Kita mau bahas buku apa? Nggak tahu. Enggak, kan lu masuk tergabung dalam komunitas bedah buku ya? Sebenarnya nama komunitasnya Padi Kapas dan Literasi Bergerak. Oke. Jadi ada dua Bang. Gue ikut Padi Kapas sama Literasi Bergerak. Oke. Lu juga ikut Christian? Enggak sih. Dia punya sendiri. Lu apa? Oh yang tadi ya? Atensi gitu. Atensi. Nah gue pengen bahas dulu. Oke, gue pengen bahas ini menarik nih masalahnya. Padi Kapas sama Literasi Bergerak ada dua. Literasi Bergerak. Padi Kapas bergerak dalam bidang apa? Yang satu lagi tadi apa? Literasi Bergerak. Nah, Literasi Bergerak dalam bidang apa? Kalau Padi Kapas itu sebenarnya kami fokuskan ke bagian ini sih, untuk penyadaran sebenarnya. Apa Padi Kapas? Padi Kapas itu kan, ya Padi Kapas itu sebenarnya lambang dari kesejahteraan sosial. Keadilan sosial sebenarnya. Bukan petani, bukan? Ya, ada hubungannya dengan petani juga. Maksudnya di situ kita pengen apa ya, semacam mengelaborasi sebuah membudayakan sebuah literasi sebenarnya. Membudayakan literasi, proses budaya literasi kayak gitu. Kegiatan literasi kayak misalkan kita membaca buku, lalu kemudian channel-channel literasi kan banyak, bisa lewat podcast, YouTube dan sebagainya. Itu dua-duanya sama? Dua-duanya sama, iya mirip lah. Cuman kalau misalkan Padi Kapas ini kita juga ada advokasinya, lalu kemudian kita juga ada kayak misalkan kita ngebantu korban bencana alam,
kayak gitu. Terus kita membangun jaringan dan sebagainya. Itu lebih kompleks sih sebenarnya. Kalau literasi bergerak ini kami fokusnya lebih ke ya kita ngebaca buku, diskusi, seminar kayak gitu sih sebenarnya. Oh, yang satu ada sosialnya, yang satu bencana alam, yang satu cuman bedah buku. Ada sosial. Kalau yang literasi bergerak itu ada sosialnya sebenarnya. Cuman kita untuk yang sekarang ini belum terlalu fokus ke sana. Oke. Kayak gitu. Karena mungkin kondisi pandemi kayak gini, jadi kita ruang kita untuk melakukan pengabdian sosial itu relatif sempit kayak gitu. Gue pengen bahas tentang yang sosial bencana alam. Lu mengumpulkan dana atau bergerak menjual sesuatu? Nah, kalau sekarang sih Bang, untuk program yang itu kita belum sih sebenarnya. Cuman ada di perencanaan di situ. Jadi kalau Padi Kapes itu kita lebih kompleks ya bagiannya. Misalkan kita di situ ada penelitian, ya kan? Kita ada penelitian, terus kita ada baca buku, ya kan? Budaya literasinya. Terus habis itu kita juga ada diskusi untuk pergerakan, ya kan? Latihan untuk aksi massa. Lalu kemudian di situ kita juga ada membangun jaringan gimana? Membangun jaringan keluar ya dengan berbagai macam pihak gitu. Terus kita juga ada corporate-nya juga kayak gitu. Itu sih kalau yang Padi Kapas. Tapi kalau yang literasi bergerak itu kita mungkin sifatnya lebih tadi cenderung untuk kita diskusi mengenai buku. Terus kita bikin seminar, diskusi, kita bikin tulisan. Kayak gitu. Terus kita kemarin juga sempat sih Bang, bulan apa ya? Kalau nggak September kemarin, kalau nggak Oktober, September saya lupa. Itu kita kemarin ke istilahnya sekolah yang tempatnya anak-anak Pendengaran. Tunanetra, tunarungu kayak gitu. Kita di situ sumbangsinya memberikan buku-buku sains, komik gitulah istilahnya. Sama di situ ada pelatihan. Kita waktu itu kolaborasi sama salah satu komunitas di Jogja juga waktu itu. Berarti lu dananya itu sumbangan? Sumbangan. Dari sumbangan kayak gitu. Oh, bukan minta gitu, bukan? Ya dari donatur sih. Oh, donatur sifatnya. Berarti mengajukan proposal. Kalau kemarin sih kita ngebuka sih sebenarnya. Kita ngebuka. Open donasi. Nah, untuk literasi bergerak ya? Iya, literasi bergerak. Nah, lu lebih membedah buku apa sih? Kalau di literasi bergerak itu fokusnya itu lebih ke buku-buku non-fiksi sebenarnya. Buku-buku non-fiksi kayak misalkan bukunya kemarin itu kita ngebahas bukunya Buya Hamka. Pandangan pandangan umat muslim. Terus habis itu kedua itu kita ngebahas ini nih yang ngisi nih waktu itu si Christian nih kemarin ngisi soal The Clash of Civilization. Jadi bukunya Samuel Huntington. Terus habis itu kita juga kemarin ngebahas bukunya Benedict Anderson. Yang Imagine Communities. Nah, besok itu bulan November ya berarti ya. Kita pengen bahas bukunya Yuval Harari. Yuval Noah Harari. Sapiens. Berarti secara nggak langsung sudut pandang lu akan mengikuti buku dong? Nggak selalu sih. Nggak selalu. Jadi kan gini, buku itu kan referensi sebenarnya. Kan? Dia di situ terkumpul fakta-fakta atau kebenaran-kebenaran dari hasil riset dia, ya kan, hasil penelitian dia kayak gitu. Cuman kan itu menjadi sebuah istilahnya semacam kebenaran yang belum tentu benar. Kebenaran yang belum tentu benar. Kalau dalam kategori kebenaran tuh insisten masih sifatnya. Dia belum menjadi sebuah kebenaran yang konsisten. Yang konsisten itu yang pada akhirnya bersifat universal. Yang akhirnya dipercaya. Nah, gitu. Bagaimana kalau buku itu ternyata salah? Apa yang kita baca adalah salah. Bisa nggak itu terjadi? Bisa jadi. Sangat bisa jadi. Ini coba lu ceritain. Gimana? Ya kayak kemarin kan gue ngebahas tentang bukunya Huntington kan yang Clash of Civilization. Ya secara garis besar bukunya kayak ngeprediksi masa depan masa depan ini dunia lah, peradaban gitu. Ya. Jadi dia ngeprediksi bahwa dunia akan seperti ini. Iya, seperti itu. Dimana kultur dan suku akan bersatu lagi, berperang gitu berdasarkan suku dan kultur yang mereka punya gitu. Dengan alasan kesamaan identitas sih. Itu bakal jadi perang lagi. Garis besarnya kan kaum muslim ya sama Amerika. Tapi yang diperangin siapa? Itu mereka berdua itu. Oh, mereka konflik mereka.
Terus? Ya sebagian besar itu terlalu apa ya? Terlalu simple-side gitu. Terlalu apa sih? Belum tentu terjadi. Iya, dan kecil kemungkinan akan terjadi gitu. Apalagi Oke. melihat dinamika politik di dunia gitu secara apa selama pasca perang dingin itu. Iya, berarti 20 tahun belakangan lah. Iya, 20 tahun. Iya, kayak gitu. Nah, itu juga ini Bang, kalau di bukunya Huntington itu juga konstelasi dunia itu kan berubah ya semenjak perang dingin. Oke. Kan dulu kan sebelum perang dingin itu kan jelas ya sekutu yang megang fasis siapa. Betul. Dua blok Ya kan? Dua Ada blok blok ya. kan, blok barat, blok timur kan. Iya, blok barat, blok timur. Ya sisi ini memegang apa namanya kapitalismenya ya kan. Iya. Demokrasi liberal dan kapitalisme. Sisi satunya lagi komunis, ada yang fasis juga gitu kan. Nah, cuman pasca perang dingin ini konstelasi dunia ini berubah. Gitu. Jadi nggak jelas, anarkis ya sebenarnya kan anarkis nih. Iya. Jadi nggak jelas yang apa namanya, yang sebenarnya itu ngikut siapa sih, sebenarnya ngikut siapa itu nggak jelas. Yang kita kira apa sih berafiliasi ternyata enggak Ternyata juga gitu. Berarti tujuannya lebih ke apa? Kepentingan sih. Kepentingan ekonomi sebenarnya. Ekonomi, sumber daya. Ya itu makanya itu ada di situ di Samuel Huntington di buku itu nyebutin ada istilahnya realis di situ. Iya. Paham realis itu. Jadi istilahnya negara mana nih yang dianggap superior baik secara ekonomi, politik, Akan dikuasain. dan itu yang akan diikuti. Oke. Justru. Berarti Itu bukan yang berkembang sekarang. Berarti bukan Dan dikuasai. Iya di so-so lah ya. Itu sebenarnya beda tipis sih. Beda tipis kan? Beda tipis sebenarnya. Beda tipis. Nah, bagaimana ketika buku itu yang tadi gue bilang adalah salah? Jadi mana yang lu percaya? Gue pernah berdebat dengan pacar gue bilang, lu percaya? Pacarnya tadi Bang bukan? Iya. Gue pernah berdebat tentang buku. Dia bilang bahwa lu tuh harus baca buku, bahwa buku adalah sumber dari segalanya. Terus gue berpendapat bahwa bagaimana kalau buku yang kita baca adalah salah? Terus mana yang harus kita percayai? Ya, emang kita nggak harus berpegang sama satu buku tertentu sih emang. Oke, kalau kita ngomongin sejarah, bagaimana kalau sejarah itu pemenang yang buat? Itu betul. Oke, ketika sejarah yang membuat adalah pemenang, berarti pihak yang kalah dan pihak yang menang sama-sama buat buku. Yaps. Oke, mana yang harus kita percayai? Dari sisi mana? Yang menang apa yang kalah? Ya kalau saya sih gini ya. Kalau gue gini sih Bang melihatnya tuh. Jadi untuk mengetes kebenaran dari sejarah itu kita nggak bisa hanya berpatok pada satu pandangan saja. Oke. Misalkan nih kasusnya G30 SPKI, Iya. ya kan. Misalkan ya. Misalkan kayak gitu. Nah itu kan kita banyak dicekokin paham-paham yang dari zaman Soeharto kan, sejak zaman Soeharto kan. Berarti sesudah 65. Sudah 65 pasti. Iya. Kita dicekoki paham Soeharto. Tapi nggak menutup kemungkinan kita pengen tahu nih sudut pandang dari orang-orang komunis itu seperti apa, yang katanya menjadi pengkhianat lah dan sebagainya kayak gitu kan. Sebenarnya gimana sih potret yang sebenarnya secara umum, secara global itu seperti apa sih kayak gitu. Nah kita perlu ngelihat dari sudut pandang lain. Komparasi jadi. Oke, lu udah komparasi. Berarti ya misalkan kan 30 SPKI ya. Berarti lu komparasi antara sebelum terjadinya G30 SPKI dan sesudah terjadinya G30 Iya. SPKI. Oke. Iya. Ketika lu udah baca, mana yang akan lu percaya? Yang sebelum terjadi apa yang sesudah terjadi? Nah kalau gue sih melihatnya gini sih Bang. Ngelihat di originnya dulu sih. Di originnya dulu sih. Artinya ya pasti fakta-fakta sebelum itu. Yang perlu kita lihat nih, yang perlu kita perhatikan. Jadi antara yang dulu dengan yang future ini kan ada titik tengahnya kan. Oke. Di situ kan. Jadi kita ya perlu melihat yang yang sebelumnya dan yang setelahnya juga kayak gitu. Di originnya ini gimana gitu. Sebelum itu kan krisis itu udah terjadi di zaman Soekarno kayak gitu kan. Mas Ganevo? Ganevo ya Itu memakan banyak iya sih. uang negara loh. Iya, nah makanya kita perlu ngeliat dulu nih dari segi Sejarah ke belakang. Nah, belakangnya. ketika lu udah dapet, lu akan menyimpulkan sendiri dong. Iya, tergantung dari tadi kan kebenaran tuh ada kategorinya. Iya. Saya bilang tadi kan. Ada imanen, ada insisten sama ada konsisten di Oke. situ. Nah mungkin kebenaran yang kita baca dari buku itu mungkin masih sifatnya masih imanen, masih rendah kebenarannya itu, masih rendah atau insisten atau masih insisten gitu, masih berproses sebenarnya. Makanya di situ jangan sampai puas kita mencari kebenaran itu intinya. Sampai terus bener-bener ini yang dari fakta-fakta yang kita temukan. Misalnya kita seorang sejarawan gitu, kita kan nyari transkrip masa yang dulu kan kita sampai nyari surat-surat terdahulu terus kita buktikan, kita rangkai sedemikian rupa sehingga muncul di situ
kebenaran lain misalkan. Nah, ketika kebenaran itu terungkap 50 tahun yang akan datang, apakah masih akan dipercaya? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Maksudnya ada satu kebenaran lain yang itu mendegradasi kebenaran yang lalu gitu. Tapi udah 50 tahun yang akan datang. Bisa jadi. Ya, oke. Tapi apakah akan dipercaya? Nah, proses untuk mempercaya itu kan sebenarnya itu masalah proses sebenarnya masyarakat. Bagaimana si fakta baru ini bisa masuk ke dalam alam pikiran dari rakyat atau masyarakat itu sebenarnya. Tapi sulit sih karena udah memang sulit tapi yang itu kan butuh emang proses gitu. Tergantung politik lebih sebenarnya kan ada gitu. Iya. Gimana orang politik? Iya, bener sih yang dibilang Hilmi tadi gitu. Sebenarnya proses gitu dari apa yang kita kira faktanya kayak gini tapi secara proses pada akhirnya nggak seperti itu ya pasti kejadian sih. Mungkin contohnya ini bukan dari buku sih kayak asumsi lu pribadi. Ini berdasarkan kisah nyata juga sih. Yang di US gue lupa namanya siapa yang anak kecil tuh yang anak kulit hitam gitu. Dia accuse sekarang ngebunuh siapa gitu kan. Dan berpuluh-puluh tahun kemudian baru terungkap kebenarannya. Kalau dia bukan dia yang salah gitu kan. Itu sih contohnya mungkin bisa jadiin ini. Berarti sejarah pun kemungkinan besar bisa berubah. Bisa berubah. Tapi kemungkinan pasti akan mengguncang dong. Iya pasti. Nah itu kan mental juga ya, pengaruh ke mental psikologis masyarakat kan yang sudah menerima kebenaran yang seperti itu gitu. Iya kan. Ini kan disrupsi di situ. Iya kan karena kebenaran baru dong. Iya ada kebenaran baru. Nah itu disrupsi di situ. Selain buku yang lu bedah gitu kan, lebih non fiksi ya berarti tadi ya? Non fiksi. Percintaan termasuk non fiksi. Realita dong. Yang mana dulu nih keinginan Soekarno misalkan dengan ya itu realita. Iya realita. Lu nggak suka bedah percintaan? Belum. Pengen sebenarnya cuma belum ada kesempatan aja atau gitu. Apa karena itu terlalu puitis? Enggak juga sih. Sebenarnya pengen aja cuman ada kebutuhan lain gitu. Apa kebutuhan apa? Kebutuhan lain. Ya pengen ke hal-hal yang sifatnya ilmiah dulu, edukatif dulu. Oh lu pengen lebih ke ilmiah? Lebih sih dulu. Tapi itu sebenarnya asik juga, cuman belum pengen aja gitu. Oke. Nah bagaimana cara lu menyadarkan masyarakat untuk sadar akan membaca buku? Ayo bagaimana? Lu mau diskusi berdua lagi. Ini buat pendengar nih kan bermanfaat juga kan. Bagaimana sih lu cara mencekoki orang tuh supaya sadar dia untuk membaca buku gitu loh. Sekarang kan ibarat kata begini, banyak orang yang nggak baca buku, ibarat kata WA lah, ya kan? Baca tagline-nya doang langsung sebar. Gimana ya, sebenarnya susah sih, sebenarnya banyak juga kan masyarakat umum yang ngerasa bosan buat baca buku. Oke. Terus salah satu inovasinya, bukunya akhirnya diangkat ke film gitu. Iya. Terus akhirnya penonton yang nonton film itu tertarik untuk baca bukunya itu. Dilan. Ya, salah satu itu. Nah, tapi kan itu kan mungkin kehidupan percintaan dan segala. Nah untuk segi dalam sains ya. Nah itu kan agak sulit. Orang kan jenuh apalagi matematika kan. Iya benar. Itu kan harus dipraktekkan dong. Iya. Apa kalau bisa dongengin? Iya susah sebenarnya. Tapi gini bang, gue yang perspektif. Maksudnya membaca buku itu penting. Iya. Tapi di era sekarang ya, di era digitalisasi sekarang itu akses untuk mendapatkan informasi yang ada di dalam buku secara parsial itu bisa kita dapatkan. Betul, akses mudah memang. Akses gampang gitu. Nah. Maksudnya dengan adanya itu kan orang ya ngapain gua baca buku tebel-tebel. Mau sekarang udah ada satu platform yang dia bisa merangkum buku. Jadi misalkan abang baca 500 halaman. Bisa sampai seminggu, 2 minggu gitu. Bisa sampai sebulan. Kadang kalau misalkan malas setahun gitu kan baru selesai. Malah kadang sekarang ada platform namanya Blinkist, Bang. Oke. Gitu. Itu yang bisa merangkum sinopsis. Ya semacam sinopsisnya gitu. Jadi dia isinya daging semua ya. Maksudnya isi rangkuman poin-poin penting dari buku itu apa. Nah, Abang perbandingannya bisa yang awalnya baca buku bisa sebulan, bisa 2 bulan, itu bang bisa baca 15 menit dong. Oke. Sambil ngopi kayak gitu. Berarti tugas kalian itu dong? Banyak. Iya. Iya, tugas kalian itu dong. Membedah buku, ngerangkum, jadiin sinopsis, bagikan. Dengan cara apa? Bisa banyak, bisa melalui kita lewat poster. Ya. Oke. Lewat poster bisa, lewat edukasi poster bisa, terus lewat podcast juga bisa kayak gini. Oke. Gitu kan. Atau lewat sekarang yang pasarnya banyak kan di YouTube dan Twitter kan. Oke. YouTube dan Twitter, Facebook juga sebenarnya banyak. Lewat tulisan di Facebook atau lewat Twitter ya bikin tweet gitu kan ya. Nah, masalahnya adalah masyarakat kita cenderung suka horor percintaan. Iya kan? Itu udah pasti konsumsi sehari-hari dong. Apalagi yang ribut-ribut. Itu mereka. Nah, gue penasaran nih untuk dari segi sains itu bagaimana cara mengajaknya? Ya, sebenarnya sih
ini paling gue ya. Sih, Mungkin Iya. Christian punya pandangan Coba lain. dari Christian dulu, gue pengen denger nih. Kalau science ya, sebenarnya emang tricky sih emang sih. Apalagi kan misalnya masyarakat tertentu gitu nggak punya apa sih passion di bidang itu gitu. Iya. Untuk ngebalutnya emang nggak ribet gitu, susah gitu ngasih awareness gitu. Tapi emang yang kayak dilakuin Hilmi itu juga salah satu ini sih metode yang paling apa ya, paling bisa dilakuin untuk sekarang gitu, ngebangun awareness segala macem gitu. Terus emang mungkin ini sih ngajak salah satu metode ngajak apa ya, salah satu influencer gitu emang ngebantu banget. Soalnya kan ya, salah satu influencer tertentu kan punya crowd sendiri kan, Iya, pengikut benar, sendiri benar. gitu kan. Iya benar. Ngebantu banget kayak gitu, Nah. ngajak dia untuk ngajak diskusi buku tertentu gitu. Secara nggak langsung juga pasti ngajak apa sih? Dia mengajak untuk melihat kolam lain. Iya ya. kayak gitu. Soalnya gue juga ngelakuin kayak gitu di project Iya, gue iya. gitu. Iya. Biar rame gitu, crowdnya gitu. Soalnya ini kan masalah dari dulu ya. Untuk orang sebenarnya pemerintah juga udah menggerakkan untuk ayo baca buku, tapi ternyata sulit. Iya. Orang lebih senang main game, Iya. nonton YouTube, ya kan? Nah, seberapa keras kalian melakukan itu? Proses sih. Kalau misalkan gue sih bang lihatnya orang-orang kan yang tadi abang bilang ya suka horor dan percintaan. Kenapa itu bisa menjadi pasar terbesar gitu ya istilahnya? Karena memang itu dekat betul. dekat Karena dengan dekat. masyarakat. Betul. Percintaan itu konsumsi sehari-hari bro. Betul. Ini aja habis ini. Bucin. Habis bucin. Tadi bercanda. Jadi Ya, bener, ya. dua hal itu menjadi apalagi game ya sekarang. Oke. Game itu juga jadi apa namanya booming gitu di tengah anak-anak muda sekarang. Itu nggak salah sebenarnya. Cuman yang jadi masalah, yang jadi poin fokusnya adalah bagaimana dia bisa berliterasi sambil nge-game. Kayak misalkan nih main Dota nih, kamu main Dota nggak? Enggak, saya enggak suka game. Apa? Gimana bang bisa? Enggak, saya enggak suka main game. Saya lebih suka nonton Mata Najwa, Kick Andy. Ya pokoknya Progresif. Nah itu makanya gue kan podcast sendiri. Kita suka main PS5 ya. PS5 ya kemarin rame itu. Enggak, gue nggak suka main game. Ya itu bang, jadi berliterasi sambil nge-game atau misalkan kita berliterasi sambil nonton anime. Oke, kalau nonton anime bisa. Tapi kalau untuk main game gimana cara literasinya, bro? Ya sebenarnya susah-susah ini ya, tergantung dari orangnya sebenarnya. Cuman jadi main game sambil dengerin gitu. enggak, jadi di situ di game itu dibuat. Jadi misalkan kita punya satu nilai atau suatu ajaran yang ingin kita sampaikan dalam game itu kan. Oke. Nah, terus habis itu kita mencoba untuk memvisualisasikannya dan mencoba untuk membuat game yang berdasarkan pada nilai-nilai yang ingin kita sampaikan gitu. Jadi bukan hanya kesenangan. Dalam bentuk? Ya dalam bentuk game platform game ya. Edukasi game di game. Cuman kalau saya sendiri kan saya belum fokus ke sana, jadi saya belum terlalu secara teknis sih. Cuman kalau misalkan ngelihat game-game yang kayak apa ya, Far Cry, pernah FPS lah ya, game-game FPS, terus habis itu game-game apa Dota kayak gitu kan, itu sebenarnya itu tuh ada ajarannya sebenarnya. Kayak misalkan siapa yang kuat, siapa yang kuat, siapa yang nanti dia akan menang kayak gitu. Itu kan ajarannya di Dota sebenarnya. Oke, ajaran kita ngumpulin apa namanya item-item, lalu kemudian kita ningkatin berlomba-lomba ningkatin level. Iya. Terus karakter Dota itu dari mitologi juga kan? Dari mitologi Iya, juga. Di situ dari mitologi. ya, orang kan jadi belajar di situ. Oke. Orang lain bisa trigger apa Bisa ya? trigger Yang main untuk bisa belajar. trigger untuk belajar. Jadi belajar tentang mitologi apa gitu. Nah, itu kalau misalkan dia punya apa ya, advance kesadaran lah di situ. Iya. Skeptis ya. Ya dia punya Iya. bukan hanya dia Rasa pengen senangnya keingintahuan aja, lah. tapi rasa Keingintahuan keingintahuan gitu. Tapi bukannya orang lebih seneng kesenangannya dibandingkan untuk mencari tahu? Iya, itu sih kalau Aristoteles sih bilang kayak gitu sih. Iya kan? Iya sih. Iya kan? Hedonis itu. Iya kan? Hedonis Orang- itu kan bukan yang glamor bukan, tapi kesenangan duniawi. Iya, orang lebih suka itu kan dibandingkan gue suka dengan karakternya, nggak peduli mau dia mitologi atau apa, yang penting gue seneng, ya kan? Bener. Berarti agak sulit dong buat kalian untuk, Iya, agak sulit. karena menurut gue agak sulit untuk bukan agak sulit untuk memberikan edukasi soal sains, Iya. karena udah dianggapnya susah kan. Iya. Gue sendiri tuh kacau dah, matematika gue tuh jeblok. Tapi gue suka sejarah. Iya. Nah, gue kalau untuk matematika dan lain pasti gue hindarin. Ini Cancer ya Mas ya, bukan? Enggak, gue Aquarius. Oh, Aquarius ya. Kebaca. Kebaca ya. Enggak, emang kebacanya gimana? Wah, dia jago, Bang. Enggak, gue emang agak into astrologi juga, Bang. Oke. Dukunnya kita, Bang nih, Bang. Kalau di anak-anak ini dukun nih dia. Lu ngebaca Aquarius apaan? Apa ya, kalau Aquarius tuh kayak apa sih, orangnya kayak
bilangnya gimana, agak batu gitu. Bukan batu sih, apa sih, idealistik gitu. Idealistik kayak lu punya pegangan sendiri, terus kalau ngeliat orang lain punya pemandangan sendiri kayak lu agak skeptis. Iya betul. Agak defensif gitu kan maksudnya, kayak ini yang dia pegang tuh belum tentu bener gitu kan. Iya itu gitu kan. Iya betul. Gitu. Makanya gue sering berdebat dengan seseorang dan gue dianggap sebagai pemikiran yang aneh. Sebenarnya fan aja sih kayak gitu. Idealistik kan bagus sih. Misalnya kalau lu kan pada misalnya satu tongkrongan lu ngomong A, gue pasti punya pendapat B. Dan gue selalu jadi perdebatan bahwa ini gue dianggap sebagai orang. Iya. Lu tuh salah gitu loh. Tapi dari dalam sudut pandang gue bahwa lu tuh belum tentu benar. Iya kayak gitu iya kan. Kayak apa nyaring dulu kan pandangan orang gitu. Tapi gue kan kalah suara jadinya. Karena gue punya pemikiran yang berbeda daripada orang kan. Seperti itu. Nah, untuk ilmu politik sendiri, gue pengen nanya. Bagaimana dengan Tan Malaka? Tuhan lu bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Dia Aristoteles kan? Hah? Tan Malaka? Enggak. Buku panduan politiknya Aristoteles kan? Dia Maois apa sih? Si Tan Malaka? Bukan. Pedoman ilmu politik itu dari Aristoteles bukan? Oh iya. Iya kan, ada Aristoteles kan, itu maksud gue. Nah, gue menanyakan tentang bagaimana dengan Tan Malaka. Tan Malaka ya. Sebenarnya gue nggak terlalu into Tan Malaka sih. Lu lebih kemana pedoman lu? Gue nggak lokal sih. Iya. Gue lebih Jean Paul Sartre, pernah denger Bang? Iya, yang pasti dari luar itu. Iya, Sartre filosofer, French philosopher gitu. Dari mana? Prancis. Kalau dia kan lebih apa? Dia kan filosofi tentang existentialism kan. Oke. Gimana manusia dealing dengan diri mereka sendiri gitu. Maksudnya? Apa ya, tentang eksistensi manusia sih. Eksistensi manusia. Lebih ke ya manusia sebagai apa gitu. Oke. Manusia sebagai apa? Sebagai pusatnya? Kalau Sartre bilang sih gini sih, manusia tuh punya keinginan sendiri gitu. Lu dibentuk sebagai manusia tuh bukan karena lingkungan, bukan karena keluarga lu, tapi karena lu sendiri gitu. Lu yang ngatur lu pengen jadi apa gitu. Oke. Berdasarkan apa yang lu rasa alami gitu. Berarti ini jadilah apa yang kau mau. Ya, jadilah manusia merdeka gitu. Jadilah manusia merdeka. Tapi bagaimana, Bro? Jadi manusia merdeka sedangkan negara itu punya aturan. Manusia merdeka, tapi negara ini punya aturan. Ini Bang, negara itu kan dibentuk atas dasar konsensus bersama. Konsensus bersama. Gitu kan. Betul. Maksudnya antar perwakilan dari suatu entitas ya, entah itu suku, bangsa atau kayak gimana gitu kan. Dan memang aturan itu dibentuk untuk supaya si masyarakat tadi itu tetap pada value-nya. Kan masyarakat punya value kan? Betul. Value yang ada dan supaya masyarakat tetap ada di jalur value itu. Kayak gitu. Nah, merdeka yang dimaksud Sartre ini itu yang seperti apa? Nah, itu dia. Nah, itu yang perlu jadi mungkin diskursus ya. Iya, karena kan tadi lu bilang bahwa itu manusia yang merdeka, sedangkan negara kan punya aturan. Jadi belum bisa disebut merdeka kan? Lu ngomong sesuatu aja di internet aja ada hukum IT. Nah, itu otoriter Bang yang membahas. Iya, mereka dalam tanda kutip ya. Iya, soal dari yang Hilmi bilang konsensus bersama kan. Tadi kan juga berdasarkan dari kemauan dari masyarakat juga kan. Iya, oke. Negara sebagai pengawas, wadah juga harusnya mendengarkan aspirasi masyarakat gitu. Iya, harusnya mendengar. Iya. Tugasnya Christian nanti. Iya. Tugas semua. Ada gue pilih dah lu. Tugasnya Christian. Iya, harusnya negara kan kayak gitu harusnya kan. Tapi masalahnya gue penasaran bahwa manusia sesungguhnya ingin bebas, tapi kan nggak mungkin. Iya. Karena ada aturan dong, ya kan? Aturan itu kan sebenarnya berlaku untuk membatasi kita atau untuk mengatur kita supaya tidak melakukan hal-hal yang berlebihan dong. Iya. Betul kan? Iya. Berarti belum disebut manusia yang bebas dong. Nah ya, definisi bebas itu yang kayak gimana? Itu kan yang jadi perdebatan sampai sekarang maksudnya. Iya, itu bebas. Kebebasan yang misalkan gini nih Bang, karena saya ada analogi nih. Apa? Misalkan abang nih orang Baduy. Ya. Abang orang Baduy, saya misalkan orang luar lah misalkan gitu kan. Nah, saya pakai bikini misalkan, datang kutuk-kutuk ke desanya abang gitu. Kira-kira abang usir nggak? Ya usir lah. Nah, terus akhirnya karena diusir saya nggak terima. Oke. Ya kan. Terus habis itu saya coba istilahnya ngelaporin abang gitu. Ngelaporin abang ke mahkamah apalah gitu kan. Yeah, okay. Katakanlah itulah yang yudikatif lah ya.
saya anuin ke abang gitu misalkan atas nama HAM di situ. Karena sama saya itu bebas di sini. Saya ini bumi seluruh manusia gitu. Dan saya bebas untuk melakukan apa aja, termasuk untuk masuk ke dalam ruang-ruang tertentu dengan menggunakan baju bikini kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya kebebasan yang apa ya istilahnya? Berarti bebas. Bisa dikatakan ambigu di situ. Berarti bebas dengan aturan dong. Bebas itu yang seperti apa? Ya, menurut sendiri bebas itu seperti apa? Ya kalau menurut saya sih, karena saya Tuhan saya kan Plato kan. Iya. Nggak ada bercanda. Jadi istilahnya saya tuh sedikit agak Platonian dikit. Oke deh. Platonian dikit. Jadi kita tuh boleh bebas dalam dalam kehidupan berkemanusiaan, tapi ada batas. Ada batasan. Ada batas-batas yang ya itu mungkin bisa menjadi ruang-ruang toleransi. Oke. Kayak gitu. Menurut lu sendiri? Betul. Saya sih gitu sih. Paham gue sama Hilmi juga. Iya, gue juga pernah bahas tentang makna kemerdekaan, arti kebebasan itu seperti apa sih. Dan gue juga bilang bahwa bebas itu ada batasan. Nggak bisa kita melakukan hal sebebas-bebasnya. Karena kalau kita melakukan hal yang dengan sebebas-bebasnya, pasti ada orang yang tersinggung. Nah, iya. Seperti tadi kan, yang suku Baduy terus datang pakai bikini, ya pasti mereka marah dong. Berarti nggak bisa di situ disebut. ada etika namanya. Oh, masuk Ada lagi ke adab. etika. Etika dan adab. etika. Nah, di situ sebenarnya yang membatasi. Nah, etika itu kan nggak bisa dipelajari lewat buku aja sebenarnya kan. Oke. Tapi melalui praktek-praktek sosial secara langsung. Kayak gitu. Ya di situ akan kita nemuin sense-nya. Oh, kalau misalkan ketemu sama orang ini, saya harusnya kayak gimana. Kalau misalkan orang yang lebih tua kayak gimana, kalau misalkan orang yang lebih muda gimana. Tapi lu kenapa milih tadi pedoman lu? Dia kan Plato. Lu tadi siapa? Sartre. Nah, Sartre. Kenapa lu milih dia? Apa ya? Masuk aja dengan pemikiran lu. Iya, terus emang dia juga apa sih ya? Berpasangan sama filosofer Sartre itu berpasangan sama ini Simon de Beauvoir. Simon de Beauvoir. Ya, itu Simon de Beauvoir. juga apa ya? Tuhan gue juga lah. Tapi kalau Beauvoir kan lebih fokus di isu feminisme kan. Oke. Dan emang secara nggak langsung emang pemikiran mereka hampir sama. Ya mereka juga pacaran sih emang. Nah, ini berarti benar ya? Berarti orang-orang politik itu berarti tetap mengacu pada buku-buku yang terdahulu untuk menjadi pedoman ke depan. Ya ada, ya beberapa iya. Yang selama itu relevan sih. Selama iya. Selama Tapi nggak semerta-merta kita megang itu sebagai kitab kita gitu ibaratnya. Kita juga terbuka untuk yang lain juga kan ibaratnya. Tapi pada dasarnya kan memang begitu kan? Apa yang kita baca itulah jadi pedoman rata-rata dong. Iya sih. Nggak bisa dipungkirin kan? Biasanya Iya kan? Biasanya. Kan kita manusia juga apa ya butuh apa sih kayak sosok gitu kan. Iya, sosok sebagai inspirator atau segala macam. Itu normatif sih dalam dunia manusia kayak. Bagian dari Passionate Network. Part of Passionate Network. Tapi Nabi Khidir Oke. itu kan dia bisa menggabungkan dua dunia ini. Oke. Kayak gitu, menggabungkan dua paham ini kayak gitu. Jadi ada sintesisnya di situ. Oke. Kalau menurut gua sih gitu bang, tapi gua nggak tahu ya. Ini menggabungkan sisi yang berbeda nih jadi satu. jadi istilahnya ilmu ya katakanlah kayak ilmu gaib ya. Ilmu gaib itu bisa didekati sebenarnya dengan sains. Kayak misalkan tadi kita naik gunung, ya, kita naik gunung. Nah itu kan biasanya kita terdengar suara-suara aneh. Itu biasanya suara angin. Oke. Syariatnya. Secara material suara angin. Tapi secara hakikianya itu bisa jadi ada satu aktivitas gaib di situ. Oke. Yang kita belum tahu nih. Belum tahu. Karena untuk mendekati secara fisik kita kan ada mata. Betul. Ada indera mata, ada pendengaran, ya kan ada penglihatan, terus ada penciuman dan sebagainya kayak gitu. Misalnya kita bawa melati gitu kan. Tapi ada ilmu yang dunia gaib itu mungkin bisa didekati dengan terus lain ada di dalam diri kita. Oke. Berarti ini menggabungkan sains dengan metafisika. Iya, cuman